pada masa lalu, di masa Orba, TNI itu kuat banget, tentara itu kuat banget. Kenapa tidak? Presidennya aja kan TNI. Bung Karno kan datang dari sipil, walaupun ketika seorang sipil menjabat jadi Presiden Republik Indonesia, beliau langsung mendapatkan jabatan Panglima TNI. Termasuk Pak Jokowi, Bu Megawati, semuanya ketika jadi Presiden bukan Panglima TNI, Panglima tertinggi ya, kalau nggak salah. Nah tapi Pak Harto adalah Jenderal TNI. Ketika Pak Harto menjabat Presiden, pada masa itu ada kesan yang kuat akan militeristik, akan sebuah pemerintahan yang militeristik, pemerintahan yang benar-benar memberi kekangan terhadap rakyatnya pada masa itu. Jadi susah untuk kita bisa punya kebebasan, jangankan berpendapat, termasuk dalam jurnalisme, kemudian dalam menunjukkan identitas diri. Pada masa itu tuh susah banget. Yang dikatakan tidak, reinforcement-nya tuh kuat. Jadi kalau misalnya dibilang enggak, langsung reinforcement-nya tuh militer dan TNI kuat banget. Sehingga memang kestabilan terjadi, tapi kan hening yang terjadi itu bukan hening karena damai, tapi hening karena mencekam. Pada masa seperti itu. Nah, begitu kuatnya pengaruh militer di pemerintahan, di seluruh wilayah, sampai-sampai tuh dulu tuh ada anggapan mengamankan pos-pos strategis. Dulu tuh ada ungkapan kayak gitu tuh, mengamankan pos-pos strategis. Dan yang dimaksud dengan mengamankan pos-pos strategis adalah mereka memastikan bahwa mereka naruh orang mereka, TNI ya, naruh orang mereka di jabatan-jabatan yang antara dia berkaitan dengan keamanan negara gitu ya, atau B berkaitan dengan kepentingan pribadi. Nah, soal keamanan negara ya mungkin ada hubungannya, mungkin beneran khawatir akan, ya waktu itu kan demonisasinya kan adalah PKI ya, jadi musuhnya PKI, kita mau memastikan nggak ada pengaruh komunisme apa segala macam pada zamannya nih. Jadi ada pos-pos yang di pos-pos strategis yang dipasang orang TNI untuk memastikan keamanan negara ini berjalan dengan lancar, nggak ada usaha-usaha untuk menggulingkan kekuasaan. Salah satu buktinya adalah sesuatu yang dialami sama keluarga gue sendiri, tepatnya bokap gue. Bokap gue kan orang Inkai, bokap gue tuh karateka, Kus Pratomo Wongsoido, Kus Pratomo. Almarhum adalah orang Inkai. Beliau bersama dengan 6 temannya lagi, 6 teman lainnya, itu pulang dari Tokyo Denki University setelah belajar karate di sana, mendirikan Inkai. Inkai adalah organisasi karate pertama di Indonesia, Institut Karate-do Indonesia, Inkai. Nah, setelah Inkai berdiri, muncullah beberapa organisasi karate lainnya, ada Shotokan, apa segala macam, ada banyak lah. Sehingga dirasa dibutuhkan sebuah federasi di atasnya. Lahirlah yang namanya Forki, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Kendalanya adalah ketua Forki itu pasti Jenderal TNI. Udah pasti. Padahal ini cerita dari bokap gue ya. Kita nanti bisa diskusikan kira-kira kenapa tuh bokap gue berpendapat seperti itu. Bokap gue tuh nggak setuju dengan Forki, terutama nggak setuju kalau Forki ketuanya tuh TNI, Jenderal TNI. Bokap gue bilang, pertama-tama Inkai ini organisasi yang pertama berdiri, harusnya semuanya di bawah Inkai. Itu maunya bokap gue. Mungkin post-power syndrome. Tapi pada saat yang bersamaan, bokap gue juga bilang, kalau mau naruh orang yang jadi ketua Forki, ya harusnya berprestasi dan berkontribusi di karate. Iya sih, TNI bisa karate, tapi kan dilatih sama orang-orang, ya entah Shotokan, Forki, apa segala macam gitu. Kenapa nggak ketua Forki itu adalah yang pernah menang medali emas untuk Indonesia, yang juga ada organisasi, ikutan keorganisasian karate, entah itu Inkai atau yang lain, yang manapun itu. Kenapa harus TNI gitu? Kenapa wajib TNI? Dan ini benar karena sampai dengan detik ini, ketua Forki udah pasti Jenderal TNI. Bahkan ketika saya mewawancara seorang Jenderal TNI, Pak Gatot Nurmantio, pertanyaan pertama gue adalah, kenapa ketua Forki harus Jenderal TNI, Panglima TNI Republik Indonesia? Karena beliau juga sempat menjabat. Lu bisa tonton di YouTube gue, wawancara antara gue dengan Gatot Nurmantio. Itu pertanyaan pertama gue.
Dan jawaban beliau tidak memuaskan. Bokap gue ngerasa itu tuh bokap gue dan teman-temannya ya ngerasa bahwa itu tuh salah satu cara untuk pemerintah memastikan pos-pos strategis macam ini aman. Lu bayangin aja, Forky itu di bawahnya karate. Orang-orang yang jago berantem. Pada zamannya, karateka Indonesia tuh juara Asia Tenggara, juara Asia gitu. Ya mungkin nggak Asia berprestasi, tapi Asia Tenggara tuh karateka Indonesia tuh berprestasi. Oke. Nah, bayangin karate adalah kekuatan tersendiri. Yang mana ini pos strategis nih, kita mesti naruh orang untuk memastikan aman nggak nih di bawah sini gitu kurang lebihnya. Ini contohnya aja ya. Dan ini juga dari perspektif bokap gue. Nah, jadi ada satu alasan itu, ada pos-pos strategis. Ada juga untuk kepentingan-kepentingan pribadi karena seperti yang kita tahu, ketika Pak Harto turun, Pak Harto korup. Beliaunya udah meninggal, jadi nggak ada sidang terhadapnya. Tapi salah satu bukti terkuat bahwa eranya Pak Harto itu penuh dengan korupsi adalah ketika menteri pertamanya Pak Harto di sidangnya itu Bob Hasan. Bob Hasan, gue pernah jadiin materi stand up ini di Septic Tank dan sempat keluar di pertunjukan Hiduplah Indonesia Maya yang lo bisa tonton di comika.id. Bob Hasan itu korupsi itu saking banyaknya, nolnya, gue bacanya bingung. Bacanya gimana sih, kok nolnya banyak banget. Korupsi itu ekstrim. Dan baru Bob Hasan, masih ada menteri-menteri lain. Dan salah satu bukti lagi bahwa Pak Harto itu korup adalah waktu itu majalah Time pernah bikin pelaporan soal presiden-presiden terkorup. Pak Harto masuk di situ. Bahkan Pak Harto nomor 1 paling korup. Keluarga Cendana nggak terima, menuntut ke persidangan, yang menang Time, karena ternyata terbukti emang korup. Kekayaan Pak Harto setelah turun itu ekstrim banget. Semua tanah-tanahnya Pak Harto itu kalau dikumpulin jadi negara Belgia. Saking banyaknya tanah miliknya Pak Harto yang dia dapatkan dari masa kekuasaan 32 tahun menjabat menjadi presiden. Pada zaman itu juga ada semua yayasan di Indonesia itu tuh harus nyetor ke pemerintah. Sesuatu yang disebut dengan Tin Persen dari Bu Tin Soeharto, TIEN, Tin Persen. Semua yayasan harus nyetor ke pemerintah, ke Bu Tin sih, untuk program sosialnya Bu Tin juga sebesar 10%. Sampai dengan sekarang ada banyak yayasan-yayasan yang sudah ada sejak era Orba. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Panji sudah membuka video ini untuk kalangan umum dan kita sepaham tentang hal ini, sangat memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Teman-teman, ini ada satu berita, bayang kebangkitan dui fungsi ABRI di balik rencana TNI atau Polri jadi ASN. Oh, jadi sedang diatur atau direncanakan TNI itu akan menjadi ASN ya, aparatur sipil negara. Bayangkan kebangkitan dui fungsi ABRI di balik rencana TNI Polri jadi ASN. Oke, teman-teman, kita baca beritanya seperti apa. Ya, pemerintah bakal membuka pintu bagi anggota TNI Polri mengisi jabatan ASN lewat aturan turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Rencana ini dinilai akan mengembalikan dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Ketua Badan Pengurus Sentra Initiatif All Araf pendapat penempatan TNI atau Polri aktif dalam jabatan sipil merupakan sebuah kemunduran serius dalam reformasi. Ia mengatakan rencana pemerintah mirip dengan prinsip dui fungsi ABRI. Kalau itu militer dan polisi dapat duduk di jabatan sipil dan mendominasi birokrasi sipil demi menopang rezim yang otoritarian, itu berbahaya untuk bangsa dan negara kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita ditekan, pasti, ya kan? Dia punya alat negara.
Di masa kini, rencana kebijakan itu jelas mengembalikan dui fungsi kembali dan itu jelas menyalahi prinsip dasar demokrasi, kata Araf saat dihubungi. Ya. Araf pun mengingatkan bahwa penghapusan dui fungsi ABRI merupakan bagian dari agenda reformasi pada tahun 1998. Penghapusan tersebut tidak hanya sebagai bentuk koreksi terhadap penyimpangan fungsi dan peran ABRI, tapi juga mendorong terwujudnya personil militer yang profesional. Karena itu, Araf meminta pemerintah menjaga semangat reformasi. Ya, bukan kembali menghidupkan era otoritarianisme, ya, era otoritarianisme Orde Baru. Ia juga khawatir aturan itu akan menjadikan TNI dan Polri sebagai alat politik. Ya, betul lah ya. Sekarang aja ini yang sedang ramai diperbincangkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi kan. Nah, bagaimana nanti kalau ini sudah jadi? Ini berbahaya untuk kemajuan kemajuan demokrasi kita ya. Tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Ya, kembalinya dominasi militer dan polisi dalam kehidupan politik. Dan itu akan menjadi celah sebagai alat politik bagi rezim politik baru. Sangat masuk akal. Ini bisa digunakan sebagai alat politik di dalam menguasai bangsa dan negara kita. Ya. Ini menegaskan fungsi pokok TNI adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sementara Polri diberikan mandat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Saat ini, rencana peraturan pemerintah RPP soal manajemen ASN itu terus dikebut. Ya. Jadi nanti seperti apa keputusannya, tentu kita harus suarakan sebelum dijadikan sebagai undang-undang. Karena kalau ini sudah masuk undang-undang dan diputuskan, ya yang rugi adalah bangsa dan negara kita ya. Jadi Polri itu diberikan mandat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menegakkan hukum, ya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini rencana peraturan pemerintah RPP soal manajemen ASN itu terus dikebut pemerintah Presiden Jokowi saat ini ya. Pemerintah janji perekrutan TNI dan Polri untuk jabatan ASN akan ketat. Presiden Joko Widodo menargetkan RPP manajemen ASN rampung pada 30 April 2024. Nah, sekarang kita lihat ini ancaman meritokrasi birokrasi. Peneliti di Setara Institute for Democracy and Peace Ihsan Yosarif menilai kebijakan pemerintah yang mengizinkan anggota aktif TNI Polri menjadi ASN akan memperburuk birokrasi sipil. Penunjukan TNI Polri sebagai ASN bisa mengganggu dan mengacak-acak tatanan meritokrasi. Konflik dan kecemburuan pun dinilai akan tumbuh subur di kalangan ASN. Apalagi jika RPP itu tidak disertai dengan detail kategori penempatan TNI Polri di tubuh ASN. Padahal prinsip untuk menjadi ASN harus berdasarkan meritokrasi yang terdiri atas penilaian kompetensi dan kinerja yang tinggi. Pada kondisi seperti itulah sistem merit menjadi berantakan pengaturannya nanti. Ya. Kemudian Ihsan khawatir TNI Polri pada akhirnya bisa menjabat di segala jabatan manajerial dan non-manajerial. Hal itu akan membuat persaingan dan sistem merit di lingkungan ASN semakin tidak sehat.
Tidak hanya itu, konflik kepentingan juga akan mendominasi dalam jenjang karir ASN. Ada kemungkinan KASN tidak berdaya mengawasi TNI, Polri, yang memiliki rantai komando masing-masing. Sehingga perlu diberikan kriteria yang jelas dan rinci bahwa bagian manajerial dan non-manajerial seperti apa yang akan diduduki nanti oleh TNI Polri tersebut, ya. Tapi yang pasti seharusnya tidak dibuat ini ya teman-teman ya. Eh, Mudah-mudahan anggota DPR di parlemen itu bisa betul-betul mewakili masyarakat kita untuk menolak ini ya. Iksan pun menegaskan seharusnya penyusunan RPP manajemen ASN yang mengizinkan anggota TNI Polri menjabat di lingkungan ASN harus selaras dan senafas dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Misalnya dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, terdapat pengecualian bagi militer aktif untuk dapat menduduki jabatan sipil. Dalam pasal itu diatur hanya untuk jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, ya, Kemenko Polhukam, Sekmi Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun dalam ayat 1 juga dijelaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Iksan pun mewanti-wanti agar jangan sampai TNI Polri yang menjadi ASN diberikan jabatan di tingkat kepala daerah, baik pejabat maupun pelaksana tugas. Oleh sebab itu, jabatan TNI Polri dalam ASN itu rentan diperluas pengertiannya, sehingga itu harus dikunci dengan merujuk Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri tegasnya. Ya, saya setuju dengan itu ya.